Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan berputus asa. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Harry Dekem adalah seorang usahawan yang berhasil di New Jersey. Pada usia 66 tahun, ia masih memiliki kesehatan fisik yang baik. Suatu hari untuk pertama kalinya, ia mengalami sakit serius yaitu kanker dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Pihak rumah sakit pun menyuruhnya pulang. Selera makannya hilang dan berat badannya turun drastis. Suatu ketika ia menerima kartu ucapan, "Semoga lekas sembuh," disertai ucapan atas perkenanan Tuhan, apapun dapat terjadi. Hari berpikir bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karenanya, tidak mungkin Tuhan mau berbuat sesuatu untuknya. Ia pun meletakkan kartu tadi di tempat yang mudah dilihat dan dia mulai merendahkan dirinya di hadapan Tuhan serta berdoa. Beberapa waktu kemudian seorang teman mengirimkan majalah Guidepost yang memuat artikel tentang seorang pemain baseball ternama yang mengalami luka tembak dan akhirnya cacat. Namun ia selalu membayangkan dirinya di masa-masa ketika ia masih jaya dan bermain dengan hebatnya. Pikiran-pikiran itu terus memenuhi hatinya dan suatu hari ia sembuh dari cacatnya. Artikel itu pun akhirnya mendorong Hari untuk mengambil sikap yang sama dan mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh pemain baseball itu. Disertai doa, ia membayangkan beribu-ribu sel yang normal dan sehat bergerak merampas sel-sel yang tidak normal. Akhirnya ia mulai merasakan suatu perubahan di dalam dirinya. Suatu hari ketika ia memeriksakan kesehatannya, dokter rumah sakit kanker mengatakan bahwa ia kini telah sehat. Saudara yang terkasih, dari kesaksian Harry Dekem ini, kita bisa mengetahui begitu pentingnya sikap mempercayai Tuhan dan memiliki sikap hati yang benar terhadapnya dan terhadap penderitaan yang kita hadapi. Keputusasaan hanya akan menekan jiwa kita sampai pada keadaan yang paling buruk. Tetapi semangat hidup yang didasarkan pada keyakinan akan kuasa Tuhan akan mendatangkan suatu perubahan. Alkitab mengajarkan bahwa semangat hidup membuat orang tegar dan mampu mengatasi penderitaannya. Jika kita bisa menyikapi dengan benar segala situasi yang terburuk sekalipun di dalam hidup ini, maka sebenarnya kita telah memberi peluang kepada Tuhan untuk mengerjakan karya yang ajaib di dalam ketidakberdayaan kita. Saudara yang terkasih,
Ketika kita punya persoalan hidup, janganlah kita putus asa, melainkan tetaplah semangat dan yakinlah pada kuasa Tuhan, karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya ketika kita tidak berdaya. Karena itu, milikilah karakter untuk mempercayai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tambahkanlah iman kami ketika ada masalah yang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kami percaya bersama Engkau semuanya akan baik-baik saja. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.